selama 8 tahun Ting itu tidak pernah keluar halaman karena saking nurutnya. Iya. Dia tuh nggak pernah Jauh keluar. ya. Tapi hari itu kebetulan sehari sebelumnya saya diare, muntaber hebat. Saya sudah mikir, wah kayaknya saya masih ke rumah sakit nih. Iya. Ting mesti saya titipin nih gitu loh. Nah terus saya bilang sama dia, biasanya pagi saya ajak dia jalan, saya bilang tunggu ya nak, sebentar ya, mama masak bubur sebentar gitu. Iya. Terus saya setelah itu, loh kok Ting hilang? Iya. Hilang dia. Bingung gitu kan. 3 jam kami mencari dia. Iya. Terus ada tetangga yang bilang, tadi ada loh anjing gede gigit anjing kecil. Hah? Kita bingung. Tapi di tempat yang dia bilang itu digigit tidak ada jejak darah. Kita bilang nggak mungkin. Saya kerahkan semua orang sampai ke kampung-kampung untuk cari. Saya bilang even dia seonggok daging aja saya harus temukan. Iya. Itu pokoknya saya teriak, saya nangis gitu ya. Saya pokoknya segalanya. Saya bilang Tuhan tolong gitu ya, mau cut my age juga nggak apa-apa, asal saya temuin nih anak saya. Menurut saya hilang itu lebih parah daripada meninggal. Iya. Karena hilang itu kita nggak pernah tahu gitu, endingnya apa gitu kan. Nah kebetulan teman yang bantu cari, dia tuh rasa pengen masuk terus ke rumah kosong ini. Jadi ada beberapa rumah kosong. Dan dia udah masuk sebenarnya 2 kali. Jadi ketiga kali dia baru dengar kayak ada whimpering, jadi kayak gitu. Kayaknya terus dia cari, saya doa, saya amin, itu dia jerit dari ujung, ketemu katanya. Halo para sahabat Indonesia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemas Generasi Maestro. Para sahabat, pada hari ini saya kedatangan seorang tamu. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang tamu yang luar biasa, mempunyai kasih sayang terhadap binatang, terutama hewan peliharaannya, ya, anjing. Ibu ini bernama Ibu Leni Kurniawati. Terima kasih Bu sudah kita hadir di sini untuk berbincang-bincang ya. Nah, Ibu Leni ini punya anjing 3 ya Bu ya, 3 ya. Nah, kemudian juga anjing itu begitu nurut dan begitu sayang banget Ibu Leni dengan hewan peliharaannya. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Leni bagaimana Ibu Leni mengasihi hewan-hewannya ini dan banyak belajar ya. Kadang-kadang hewan itu Tuhan ciptakan juga hewan, binatang peliharaan untuk kita juga bisa banyak belajar dari hewan itu. Kalau teman-teman tahu kitab Amsal tuh banyak tuh situ tentang cerita tentang hewan, kita bisa banyak belajar lah dari segala macam hewan di situ. Nah, Ibu Leni pada hari ini akan bercerita banyak tentang anjingnya yang begitu dia kasihi. Sampai saat ini anjingnya memang sudah tiada, tapi Ibu Leni sangat mengasihinya sehingga video ini didedikasikan khusus untuk anjing kesayangannya Ibu Leni bernama Ting. Nah, kalau kita lihat di sini banyak foto-foto dan banyak ada piala. Ini salah satu piala ya Bu ya, dari kejuaraan yang dimenangkan oleh anjing dari Bu Leni ini, Ting namanya. Nanti kita akan Bu Leni akan bercerita banyak. Ini juga ada baju-baju fashion yang luar biasa. Udah kayak fashion ini nih, punya gaun-gaun yang cantik sekali. Ya, para sahabat luar biasa kasih sayang seorang Ibu Leni terhadap hewan peliharaannya. Nah Bu, terima kasih nih Bu sudah hadir. Kita akan berbincang-bincang ya. Saya juga ditemani oleh istri saya nih. Para sahabat ini juga karena istri saya juga suka memelihara anjing juga ya. Jadi sama-sama kita akan mengobrol lah tentang dunia anjing pada hari ini. Bu, tentang Ibu yang mempunyai anjing gitu ya. Sebenarnya kapan sih Ibu mulai tertarik untuk memelihara anjing Bu? Apakah Ibu sejak kecil atau sejak kapan Ibu tertarik? Jadi sebenarnya kecil punya tapi enggak terlalu ini. Dan saya pernah digigit sama German Shepherd, 14 jahitan, jadi agak trauma. Nah ketika saya sudah
nggak pernah kepikir punya dog. Iya. Jadi satu hari keponakan saya tuh pengen punya, terus kita masuk ke pet shop, terus ketemu shopping, dan shopping tuh nyamperin. Tapi kita masih ragu gitu. Iya. Terus akhirnya kita cuma DP tapi kita nggak ambil. Terus berapa minggu kemudian ditanya benar nggak mau. Jadi kita ambil, tapi kemudian keponakan saya alergik, jadi saya yang miara. Tapi saya juga belum sungguh-sungguh. Iya. Itu Karena anjing apa waktu itu? Shih Tzu. Oh, Shih Tzu yang ini ya. Yang ini. Ya. Nih para penonton sahabat nih. Ini Yang anjing ini, nih. ini ya, udah Shih Tzu. 14 tahun. 14 tahun ya. 14 Lucu tahun. banget. Terima kasih. Iya. Nah, terus setelah itu satu hari teman Iya. saya waktu itu masih BlackBerry ya. Iya. Jadi dia tanya sama BlackBerry, Len mau nambah nggak gitu? Ini ada anjing nih dibuang katanya gitu. Jam 8 pagi saya bilang nanti ya, saya pikir dulu. Soalnya ini pun shopping waktu itu karena saya sangat sibuk. Iya. Itu dia dipelihara kennel boy, jadi Oh, OB lah gitu, ya, bukan ada saya. ngurusin Yang ya. ngurusin gitu ya. Jadi terus saya bilang tunggu ya. Terus jam 10 dia bilang, Len, lu harus ambil karena dia udah dititipin di satpam. Iya. Kalau lu nggak ambil dibuang loh ke jalan. Iya. Jadi saya have no choice. Saya bilang, loh saya nggak bisa ambil Iya. sekarang. Nanti jam 2 supir ambil. Dia datang, namanya Chase. Kemudian saya namain Chase. Iya. Nama asli dia Hachiko. Terus saya rubah jadi Chase karena matanya bagus gitu. Kayak Chase Crawford. Jadi saya namain dia Chase. Dia datang itu cuma dengan buku dokter dan kantong kresek kecil isi makanan dia. Karena dia nakal, jadi dia dibuang. Nah, Chase itu sempat saya keluar kota ikut saudara saya, tapi terus saya kepikiran. Akhirnya saya ambil 16 jam dari luar kota, saya balik lagi ke saya. Ya, jadi saya punya 2 nih Shih Tzu. Dengan tabiat yang sangat berbeda. Jadi shopping itu sangat ramah, friendly, baik. Chase itu sangat pokoknya challenging lah gitu. Gigit ini itu gitu ya. Ya agak nakal lah gitu ya. Tapi pinter banget, pinter banget. Tahu jam, tahu jalan. Luar biasa. Jadi kalau dijanjiin jam berapa, itu di jam itu juga bangun dan dia akan minta gitu. Pokoknya sangat pintar, bisa diajak ngomong. Terus udah gitu, punya 2 tapi tetap dipelihara kennel boy karena saya sangat sibuk. Ya Chase is challenging lah, berapa kali saya pengen give up, aduh udah deh kasih orang deh, saya nggak sanggup gitu, tapi kok nggak tega gitu. Nah juga nggak ngerti pengetahuan kesehatan, vitamin, pokoknya tiap minggu grooming, pokoknya cantik, bersih, makan ya karena mereka makan kalengan gitu lah ya. Nggak pernah Google ini sebenarnya startnya berapa sih, bagus nggak sih, kontennya apa, nggak pernah gitu. Nggak, vitamin juga asal aja lah gitu. Snack segala macam juga dikasih gitu. Nah kemudian satu hari salah satu murid saya punya tante bilang ke saya, Len, ini aku punya Maltese kecil katanya. Ini udah ditolak 3 orang katanya, 2 orang. Jadi udah dibawa pulang, dibawa lagi. Coba deh kamu lihat gitu. Itu udah saya bilang, aduh udah nggak deh, gue udah punya 2 gitu. Udah coba lihat aja, please lihat aja katanya. Ini kesian banget, udah dibawa pulang, bawa ke gue lagi katanya. Oke, saya ke rumah dia jam 8 malam. Ini anjing udah ya nggak terlalu cantik lah ya pada saat itu. Terus timid gitu, penakut gitu, juga nggak nyamperin saya gitu. Terus itu umur berapa anjingnya? 1,5 bulan. 1,5 bulan masih Saya kecil ya? saya adopt Chase 1,5 tahun. Terus murid saya mau, saya sempat kasih gitu. Kecebur pula dia di kolam ikan. Terus habis itu Tuhan kasih tahu saya, kamu dari kecil pengen punya anjing putih kecil. Giliran udah dikasih Tuhan, kenapa kamu kasih orang? Oh iya ya, gitu. Udah saya ambil pulang. Terus karena celengan saya SD aja tuh Maltese gitu loh. Jadi benar-benar tuh dari kecil sebenarnya saya pengen punya anjing putih tanpa saya sadar gitu ya. Tanpa saya sadar gitu. Jadi pas pulang tuh iya ya celengan saya aja Maltese gitu. Terus abis itu udah kan saya pelihara dari day one, baik banget. Secara kelakuan baik, dan dia toilet train dari day one. Jadi nggak usah dilatih. Pokoknya kita nggak perlu effort lah kalau sama Ting gitu loh. Nah manis, cantik. Nah ketika sudah mulai punya dia, saya tuh baru kayak Ting makan apa ya yang bagus buat anjing tuh apa, vitaminnya apa, baru ikut
baru berteman dengan teman-teman yang punya anjing. Iya. Sebelumnya nggak pernah. Nggak Pokoknya pernah. anjing saya cuma ke salon, Iya. saya ajak jalan-jalan sebentar, udah gitu. Nah, saya mulai punya komunitas. Komunitas. Dog lover Gitu, jadinya. dog lover. Heeh. Tapi Ting belum cantik waktu itu, belum Iya. tertransformasi. Terus ada satu salon yang ternama di Indonesia baru mau buka dengan groomer dari Jepang. Nah, jadi mereka butuh model. Iya. Nah, salah satunya Ting. Wah, waktu dipotong cantik sekali. Nah, sejak itu dia mulai jadi cantik ya. Iya. Nah, memang saya tuh seneng ngedandanin anak gitu ya. Saya nggak punya anak, Iya. tapi saya demen anak Iya. perempuan. Iya. Jadi kayak dapat Ting tuh kayak dapat mainan Iya, gitu iya. ya. Saya dandanin gitu. Saya dandanin habis-habisan gitu. Ya Koko, Chase juga Iya. saya dandanin gitu. Saya panggil shopping Koko. Iya. Terus habis itu udah gitu, nah Koko dari day one itu sayang banget sama Ting. Sayang banget. Selalu ngalah, selalu sayang, Iya. ngajak dia main. Even snack di mulutnya dia aja kalau diambil Ting dia nggak apa-apa. Iya. Koko sayang adiknya adalah ini Sayang ya. adiknya, sayang sekali Iya. gitu ya, ngalah gitu. Nah, terus udah gitu sudah dengan berjalannya waktu karena saya sering dandanin dia, Iya. kenal desainer baju anjing, Iya. saya bikinlah baju pertama dia yang panjang-panjang itu Iya. 1000 rose, itu berat gitu. Oh. 1000 Iya. rose satu-satu dijahit. Nah, terus kita iseng nih, di rumah Guguk ada fashion show. Oh, Rame-rame. yang di Setiabudi Bandung ya. Di Bandung, Iya. kita rame-rame ke Bandung, rame-rame Iya. gerombongan. Iya. Udah iseng aja deh gitu, kita ikutan nih Iya. gitu kan. Fashion show, itu fashion show pertama Ting. Iya. Menang dia, juara Wah. 1 gitu loh. Iya. Kita apa? Ketawa-ketawa aja karena Iya. memang kita rencananya cuma kayak liburan gitu, Iya. jalan-jalan. Iya. Udah kita bagi-bagi Nggak lah, ni- mau nggak nggak ini ya, niat iya. kata. Itu Gen- pakai baju yang rose itu ya. Terus itu Oh. sampai sekarang pun kalau belum diturunin, kalau di rumah Guguk tuh pasti ada foto Ting. Iya. Ya udah kan. Terus kita menang aja ketawa-ketawa, ini mau diapain voucher, orang kita tinggal di Jakarta, kita habisin deh sekarang gitu Iya. kan, karena kita memang kita cuma mau senang-senang. Iya. Nah, sejak itu jadi yaudah yuk ikut lomba lagi, Iya. lomba lagi gitu kan. Pokoknya udah sering lah kita ikut lomba fashion show. Nah, Ting itu karena sangat menurut, dia tuh Iya. jalan aja ikutin saya, Oh. nggak perlu list, nggak perlu Iya. apa. Dan dia juga bisa membawa diri, Iya. ya. Dan dia tuh pinter foto. Oh. Jadi kalau foto tuh, Fotogenik nih ya kelihatannya ya. dia kalau foto cuma bilang, Ting, Iya. pose, Oh. chin up, look mama gitu. Dia pasti Iya. dia tuh sangat fokus, jadi fokusnya ke saya. Iya. Jadi nggak usah, kalau anjing lain kan, kalau Koko aja tuh susah banget di Iya. foto, matanya kemana-mana, Iya. ini ke sana ke sini Iya, iya. gitu loh. Jadi kalau foto rame-rame sama anjing lain dia tuh sampai capek. Iya. Nungguin anjing lain siap. Ya sampai capek kapan nih pada siap gitu loh. Gue udah siap nih, gue udah kamera ready gitu. Sampai pada bilang mungkin in the past life dia ini model nih Iya. gitu. Jadi dia tuh tahu banget gitu loh, I'm pose gitu. Iya. Ya kan? Terus dia karena sering banget, pokoknya ya saya nggak bisa bawa semua piagam dia, Iya. semua piala dia gitu. Aduh, sering banget. Dan saya juga demen banget Iya. ngedandanin dia. Mungkin baju dia tuh ada 500 lebih. Luar biasa banyak banget. Pokoknya dia nggak usah, istilahnya nggak usah pakai baju sama selama Iya. 1 tahun aja bisa gitu. Bisa. Ya. Dan kebetulan karena saya juga di dunia fashion, Iya. punya teman fashion designer, Iya. bikinin dia for free. Oh. Ada yang bayar, ada Iya. yang for free, Heeh. tapi banyak sekali. Jadi Iya. orang kalau tanya baju dia baju desainer, iya baju Iya. desainer Billy Chong, Albert Iya. Januar, Linda Mariani, Oscar Daniel, semua gitu. Iya. Pada bikinin Iya. untuk dia gitu, seneng gitu. Iya. Hanya untuk dia, Iya. tidak untuk anjing lain. Mereka Iya. nggak mau buat anjing lain gitu. Ini buat dia gitu. Nah, terus dia juga kalau lagi pemotretan Iya. beberapa online market kayak Zalora, Blibli, Iya. dia juga diajak gitu. Karena memang kooperatif gitu. Iya. Nah, saya sebenarnya kan pengen nih gitu. Cuma ya karena saya sibuk ya, udah. Makanya foto dia tuh ribuan. Jadi kalau disuruh milih foto dia Iya. susah Iya. karena ribuan foto dan dia. Foto bagus-bagus semua ya. Ya itu pun udah hilang ribuan juga iya. gitu kan. Jadi nah sampai satu waktu ya pokoknya berjalannya waktu dia sampai jadi queen dari satu Iya. acara besar Dokdas Disco. Iya. Dan dia diundang tiap tahun untuk parade, untuk menyerahkan piala. Iya. Sampai terakhir kami sebenarnya udah nggak mau nih fashion show karena Iya. Ting tuh lebih seneng jadi dog foodie.
Oh. Dia tuh demen ke kafe sama saya. Iya, iya. Saya tuh sering banget nanyain, ini kafe dog friendly nggak ya? Iya. Kalau dog friendly pasti saya ajak dia gitu. Dan dia tuh foto kalau depan makannya pasti senyum, Oh. langsung senyum gitu. Iya, iya. Lucu banget. Videonya. Iya, selalu senyum. Oke, kreatif foodie dia. Dia dog foodie gitu. Nah ini kita bikin YouTube 6 tahun yang lalu masih Iya. pakai jelek lah, masih Iya. pakai handphone Iya. gitu kan ya. Kita sebenarnya pengen bahas tuh semua kafe, sampai kafe-kafe ini ada beberapa udah tutup, udah nggak ada sama sekali Iya. gitu loh, karena dia dari 6 tahun, 7 tahun yang lalu, Iya. 8 tahun yang lalu aja, dan ketika itu belum banyak kafe boleh anjing. Iya, iya. Iya. Jadi tapi dia tuh kebanyakan kadang-kadang walaupun restorannya nggak boleh, dia boleh Oh, karena gitu. saking diemnya. Iya, iya. Dia tuh bisa saya ajak nonton. Saya pernah besuk orang yang Iya. sudah sakit parah, kanker. Saya selundupin dia di rumah sakit aja nggak ada yang tahu. Karena Iya, teman dia saya diam ya. udah dying, Iya, jadi dia pengen sekali ketemu Ting. Iya. Jadi saya selundupin gitu di lift 20 lantai. Orang aja nggak tahu, dia nggak gerak sama sekali gitu. Karena ini kan. Iya. Jadi memang nurut, Iya. kalem, pokoknya luar biasa, angelic banget Iya, lah. iya. Nah, ya sampai terakhir dia menang All Star, jadi 10 tahun punya pemenang itu dilombain dan dia menang lagi. lagi. Karena ya itu dia jalannya sangat anggun Iya, iya. dan nurut gitu. Tapi dia nggak happy karena kita banyak dapat hate comment lah. Iya. Karena menang terus kan orang jadi sebel ya. Iya, iya. Udah Kalau terlalu dia dominan udah, aku ya. nggak ikut deh. Iya, itu that's true. Jadi sampai orang nanya gitu. Iya, orang cari juara Tinkerbell- 2 aja ya. Tinkerbell ikut nggak? Ikut, udah nggak jadi. Iya, saya ikut. Gitu, kayaknya males deh gitu. Padahal kita nggak selalu menang. Iya. Jadi kita punya kumpulan beberapa temen, ya giliran aja yang menang dan kita Iya. happy aja. Iya. Oh, saya sampai pernah bikin laporan ke Polda karena ada hate comment yang bukan untuk kita aja, tapi semua teman diserang dan itu nyerangnya luar biasa. Ketika itu belum ada UU ITE. Iya. Saya tuh laporan ke Polda sampai diketawain sama polisi. Ini kenapa? Tenang aja. Fashion show apa? Anjing. Hah? Anak? Anjing. Sampai ketawa satu ruangan. Terus dibacain kan itu hate comment. Aduh Pak, jangan Pak. Jorok semua Pak. Saya bilang gitu. Oh, udah Pak, jangan usah baca, dalam hati aja, diketik aja gitu. Sampai gitu. Saya soalnya nggak enak karena teman saya yang diserang. Kan mereka jadi stres diserang Iya, orang iya, gitu loh. iya. Sayanya nggak apa-apa, ya sudahlah. Dia tuh sempat sampai mau tutup Insta, udah deh males nih dapat hate comment mulu gitu. Nah, dan Ting juga ngomong sama ini communicator, dia bilang fashion show kadang-kadang dicurangin, terus banyak hate comment, dia nggak terlalu happy gitu loh. Jadi dog foodie aja mama katanya gitu. Ya udah kita jadi dog foodie aja. Jadi gitu. terakhir ikut itu Fashion 2019 2019 yang dia ini piala ini ya. Heeh. Oke. Dia menang All Star. Iya. Dan bahkan ya sampai ketika dia meninggal kemarin, panitianya nelfon saya, dia bilang there will never be a queen like her. Karena she's so gracious gitu. Iya. Memang luar biasa Biasa. lah. Ya saya sih nggak berasa begitu ya. Saya pasti tahu masih banyak anjing cantik di luar sana yang mamanya juga all out untuk dandanin. Dan there will be another her gitu loh. Tidak ada yang tidak tergantikan lah di dunia ini gitu kan. Ya tapi bagi saya dia tidak tergantikan. Nah sampai kemudian tiba-tiba saya alergi terhadap anjing, dan itu memang bisa terjadi. Jadi bukan hanya kepada saya, tapi ada beberapa anjing peliharaan, anjing yang di komunitas yang pemelihara anjing juga kena. Tapi saya duluan waktu itu, dan semua orang bingung. Masa sih udah punya anjing 10 tahun tiba-tiba alergi? Ya saya juga nggak mau, saya bilang gitu. Tapi saya itu pas lagi COVID, saya harus sesak napas, badan semua biduran, gatel gitu. Nah, yang saya harus lepaskan itu adalah 2 koko. Karena mereka yang penyebab terutama karena mereka double coating, jadi nyimpan debu. Sementara Ting itu single coating, jadi masih aman. Dia hypoallergenic. Dia Yorkie, Maltese, Yorkie Poodle tuh single coating. Jadi dia yang selalu bersama saya. Nah, sedihnya minta ampun. Jadi Ting ini adopted. Jadi kalau dia ulang tahun, saya adain adoption day. Untuk shelter biar orang-orang tuh adopt anjing. Ya saya rasa itu paid forward, ya kan. Atau ketika dia ulang tahun, saya lelang baju-bajunya, kasih ke shelter. Dia pernah ulang tahun yang begitu besar, tapi dia nggak happy. Setelah itu dia sakit. Dia bilang I don't like it mama.
gitu loh, ya kan? Buat apa pesta begitu besar, meriah, sponsor begitu banyak, yang ada tetap aja ada yang nggak happy, ngomongin ini, aduh udahlah mama katanya gitu. Ya udah, oke, kita nggak mau lagi lewatin. Not important to be famous gitu bagi kita. Yang important dia sehat, dia happy gitu. Terus Koko dan Chase saya harus relakan di foster orang lain. Nah, ketika itu ya hati berat sekali dan saya tahu ada resiko mereka tidak kembali. Kalau saya tidak sembuh mereka tidak kembali atau mereka memilih tidak kembali. Ya udah siap untuk itu ya. Sebenarnya nggak pernah siap. Nggak akan pernah siap. Nah kemudian saya dan Ting itu sempat saya mengalami banyak hal dan saya harus terpisah dari semua orang. Kemudian saya ke Bogor dengan Ting. Selama 8 tahun, Ting itu tidak pernah keluar halaman karena saking nurutnya. Dia tuh nggak pernah keluar. Tapi hari itu kebetulan sehari sebelumnya saya diare, muntaber, hebat. Saya sudah mikir, wah kayaknya saya masih ke rumah sakit nih. Ting mesti saya titipin nih, gitu loh. Nah, terus saya bilang sama dia, biasanya pagi saya ajak dia jalan, saya bilang tunggu ya nak, sebentar ya, mama masak bubur sebentar gitu. Terus saya setelah itu, loh kok Ting hilang dia, bingung gitu kan. 3 jam kami mencari dia. Terus ada tetangga yang bilang tadi ada loh anjing gede gigit anjing kecil. Hah? Kita bingung. Tapi di tempat yang dia bilang itu digigit tidak ada jejak darah. Kita bilang nggak mungkin. Saya kerahkan semua orang sampai ke kampung-kampung untuk cari. Saya bilang even dia seonggok daging aja saya harus temukan. Pokoknya saya teriak, saya nangis gitu ya. Saya pokoknya segalanya. Saya bilang Tuhan tolong gitu ya, mau cut my age juga nggak apa-apa, asal saya temuin nih anak saya. Menurut saya hilang itu lebih parah daripada meninggal, karena hilang itu kita nggak pernah tahu gitu endingnya apa gitu kan. Nah kebetulan teman yang bantu cari, dia tuh rasa pengen masuk terus ke rumah kosong ini. Jadi ada beberapa rumah kosong dan dia udah masuk sebenarnya 2 kali. Jadi ketiga kali dia baru dengar kayak ada whimpering, jadi kayak gitu. Kayaknya terus dia cari, saya doa, saya amin, itu dia jerit dari ujung, Ci ketemu katanya. Ting itu sudah berlumur sampah karena itu rumah kosong udah kotor, udah ada tulang ikan segala. Saya bersihinnya pokoknya cepat-cepat dengan gemeteran, terus kita telepon gokar karena kita cari vet gitu ya, sampai ke 3 vet karena vet ini nggak bisa karena ternyata dia parah. Nah itu kenapa bisa sampai ke rumah kosong itu? Karena dia tidak bisa jalan pulang, dia udah diserang habis-habisan. Jadi pas ke vet ketiga dia baru dicuci, baru dicukur, baru kelihatan itu lemes-lemasnya, setengah badan dia hitam, bolong, depan belakang bolong. Jadi anjing ini menurut dokter sangat ganas. Jadi Ting udah nyerah pun masih digigit. Tapi nggak tahu ya anjing sampai kemudian kita tahu. Kemudian kita tahu. Anjing liar tapi. Nah, jadi ceritanya ada orang dia itu ketika pandemi kemudian tidak punya penghasilan, dia pindah ke kampung. Dikasih rumah sama temannya di kampung dengan 16 anjing. Nah, tapi kemudian karena mungkin ekonomi, dia tidak bisa menghidupi 16 anjing. Jadi anjingnya lepas saja. Jadi yang ada makan ayam kampung tetangga gitu, masuk ke kompleks perumahan gitu. Nah, mungkin dia kesel lihat nih anjing putih montok gitu ya. Lucu, diserang sama dia. Tapi ya berapa hari kemudian, berapa minggu, kayak 1 minggu kemudian, yang terjadi adalah warga itu menyerang orang ini. Dan anjingnya tuh pokoknya ada yang meninggal, ada yang sampai jatuh ke jurang. Dan akhirnya diselamatkan sama shelter di Jakarta. Nah anyway, terus udah kita akhirnya melihat dan dokter yang kebetulan di vet itu bukan dokter senior. Jadi saya ke Jakarta waktu itu, even dokter Magda itu sebenarnya di Bogor, tapi waktu itu dia udah ke Jakarta, mau praktek di Jakarta. Jadi saya ngejar ke Jakarta. Dia sekali lihat langsung dia gendong Ting, langsung di ini usus Ting itu udah keluar dari rongga perut, tapi belum keluar dari badannya. Dan dia dalam keadaan luka-luka gitu ya. Semua orang sampai kasih gitu karena kita emergency kan. Jadi orang kan ngantri lama gitu tapi kita dikasih. Terus ada bagusnya ya, ini agak lucu. Dia tuh gendut. Jadi pas dicabik-cabik tuh lemak dia aja yang keluar gitu. Untuk jadi lemak dia tuh melindungi dia gitu.
Nah, itu kalau saya nggak salah Kamis atau Jumat, Iya. dokter bilang ini 10 hari, tunggu hitamnya habis, baru kita bisa operasi dia, operasi ususnya dikembalikan. Terus ternyata dalam 5 hari Iya. dia bersih. Oh. Nah, saya tidak punya foto banyak, Iya. karena istilahnya udah panik lah, Iya. bukan tipe yang Iya. semua difoto Iya. gitu. Memang harusnya semua difoto gitu. Iya. Jadi ada bukti banget bahwa dia Iya. tuh seberapa parah dia ketika diserang. Dan dibilang anjing ini ferocious banget yang nyerang dia tuh. Jadi dia udah nyerah. Tapi untung saya rasa angel of God tuh Iya. benar-benar lindungi dia. Jadi badan ke atas gitu, setengah badan ke atas itu nggak ada bolongnya dikit lah. Jadi nggak fatal gitu. Iya. Kalau kena leher dia kan Iya. fatal. Nah terus dia operasi hari Selasa, saya ingat hari Selasa dia operasi. Sudah selesai karena maksudnya cepat hitamnya hilang, jadi dia boleh operasi. Nah terus kami memutuskan pindah balik ke Jakarta. Terus ke Serpong, kebetulan agak panas mungkin. Nah hari Kamis jadi sudah agak sore, kenapa ya Ting kok ini ya kayak limbung gitu. Terus kok perutnya kayak agak besar gitu. Jadi saya decided jam 4 balik lagi ke Bogor, dan ternyata memang ususnya kejepit Oh. dan dia kritis. Iya. Jadi sebenarnya kalau dia tidak saat itu juga dioperasi dia Iya. meninggal. Nah operasi kedua itu karena dia sangat dekat dengan operasi pertama dia, itu sebenarnya badan dia tuh belum pulih. Iya, masih lemah. Jadi harus dioperasi Iya. lagi gitu kan. Dan dia kejang, dia stroke, dia lumpuh, dia nggak bisa pipis, dia nggak bisa pup. Itu operasi kedua dia. Nah dia dipasang kateter memang, tapi nggak bisa selamanya pasang kateter permanen. Jadi dia akhirnya coba deh dicopot, coba dia bisa pipis nggak. Kalau dia pasang terus nggak tahu. Iya. Akhirnya kita ke akupuntur, mengakupuntur sekalian biar dia bisa jalan, Iya. bisa pipis, bisa pupuk. Nah dokter aja bilang waktu operasi kedua, ini anak luar biasa. Iya. Dia sebenarnya secara badan ini mungkin dia udah nggak tahan dengan Iya. serangan, dengan operasi gitu. Tapi kayaknya dia sangat mencintai mamanya. Iya. Iya. Jadi dia Iya. tahu dan mamanya Iya. tidak siap. Oh. Jadi dia harus hidup. Iya. Dia tahannya kuat juga nih ya. Iya, jadi tinggi dia nih. courageous Iya, banget, courageous. berani sekali gitu ya. Iya. Anaknya pemberani Iya. gitu. Terus dokter akupuntur udah. Jadi tiap hari itu dia sampai ke dua dokter hewan. Jadi akupuntur, habis itu dia sore mesti kateter, mesti Oh. keluarin karena dalam 16 jam Iya. kalau dia nggak pipis itu bisa menjadi racun. Iya. Nah, Ting ini dari kecil emang bukan jarang pipis. Dia tuh kalau pipis malam. Ketika kita semua tidur, dia tuh pemalu. Jadi dia nggak suka dilihat waktu dia pipis. Iya. Dia nggak suka dilihat waktu dia pupus. Jadi kita udah tidur, dia baru pipis, baru pupu. Iya. Pipet. Saking misalnya santun gitu loh ya, Iya. santun banget gitu, kayak lady banget Iya. gitu. Jadi kan kalau dia nggak pipis lama, saya masih tenang-tenang. Iya. Saya bawa, dan Ting ini selalu saya bawa kemana-mana, Iya. keluar kota, kemana saya bawa. Jadi ya dia nggak pernah pipis, Iya. dia nggak pernah apa, kita Iya. biasa aja. Nanti juga dia pipis. Nah, tapi waktu itu nggak bisa. Jadi tiap 16 jam dia mesti dan itu sakit sekali. Dokternya pakai kalau datang masih belum bisa juga karena mereka udah kesian sama dia gitu. Nah, akhirnya dokter udah bilang, nih kalau 10 hari dia masih nggak bisa pipis, saya udah nggak tahu deh Bu. Ini mesti diapain lagi kita, ya kan? Masa begini terus? Ya udah berhari-hari ya. Berhari-hari itu udah mungkin 30 hari dari dia kena serangan. Ngembang gede dong kalau nggak pipis. Enggak juga, tapi sekali dilihat loh kok banyak banget gitu loh. Hmm. Jadi gitu. Nah terus ya kita berdoa terus gitu kan. Terus hari ke-10 dia pipis, dia pup. Wah dokternya happy-nya setengah mati. terus dia bisa jalan. Iya. Dari nggak bisa jalan bisa jalan. Jadi ini luar biasa lah. Iya. Sampai dokter Tadi kan sempat lumpuh ya. sempat Iya. lumpuh. Iya. Jadi dia 60 hari ke vet. 60 hari tiap hari 2 bulan ya. ke Bogor. Iya. Pagi-pagi udah di Bogor, udah standby. Iya. Gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Iya. Pokoknya dia tidak ada hari nggak ketemu dokter hewan. Iya. Gitu loh. Jadi perjuangan nih anak luar biasa gitu Iya. kan. Udah sampai dia sudah sembuh pun dokter pada bilang bikin buku Bu, gitu. Tulis ini pengalaman dia, ini Iya. luar biasa gitu loh. Iya.
dan saya males gitu ya. Jadi sekarang juga udah agak nggak inget-inget gitu. Padahal itu misalnya hari keberapa ada apa, hari keberapa ada apa, hari keberapa. Jadi perjalanannya tuh sebenarnya seru banget gitu loh. Seru gitu. Kalau didetailin tuh seru banget gitu. Akhirnya dia sembuh. Udah gitu saya juga sembuh alerginya, anjing bisa pulang, si Koko bisa pulang, si Oping bisa pulang, Chase 2 tempat karena dia senang karena kayak ada 2 keluarga sayang dia gitu. Jadi banyak yang sayang katanya. Jadi dia sebentar mau sana, sebentar mau saya, ya udah. Nah, sudah gitu udah selama 2 tahun dia selalu punya problem tiba-tiba nggak bisa pipis. Gitu. Tiba-tiba nggak bisa pipis, nggak bisa jalan. Tapi kita dan selama 2 tahun dia itu akupuntur rutin. Dokter datang mengakupuntur kakinya dia karena sebenarnya kakinya tuh harus dioperasi karena kakinya remuk gitu ya. Patella. Jadi karena peristiwa gigitan itu. Iya, dia memang sudah patella sebelum kena serangan. Terus dia kena serangan itu menambah parah patelanya dia. Jadi nggak di tempat ya, geser ya gitu. Tapi ya udah. Nah, selama 2 tahun itu kebetulan pandemi, jadi pergi kemana-mana juga susah. Padahal list semakin banyak kan dog friendly gitu ya. Tapi saya masih berusaha ajak dia liburan, pergi sana sini gitu ya. Tidak pernah mengira. Jadi dokter bilang, "Dok, ini Ting bisa." Oh, bisa. 15 tahun masih bisa. Gitu ya. Masih bisa, tenang gitu kan. Walaupun ada seri-seri dia tiba-tiba nggak bisa pipis, terus pasti pasang kateter lagi gitu-gitu kan. Tapi dia lewatin itu. Sampai tahun ini saya sakit-sakitan. Dan itu sepertinya dia menyerap energi itu ya. Percaya nggak percaya, dia berusaha sekali menolong saya gitu. Mungkin kayak kesian mama sakit, saya sampai bilang, Ting jangan, adik kecil, adik tuh cuma 5 kilo, adik nggak sanggup, mama kan, adik mana sanggup, ini mama gitu, ngambil energi mama gitu, sakitnya mama, jangan nak, jangan selalu gitu. Jadi kalau saya sakit tuh dia tuh worry banget ngeliatin saya kayak dia nggak tidur, liatin terus gitu. Terus nah mulai bulan Juli dia mulai seizures. Saya kaget sekaget-kagetnya karena nggak ngerti seizures, maksudnya anjing kejang itu nggak pernah ngalamin, nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman. Udah bawa ke dokter, dokter bilang maaf Bu, ini incurable. Itu rasanya kayak vonis mati ya, incurable. Dia nggak bisa sembuh gitu ya? Nggak bisa sembuh. Dan ketika kita nunggu juga ada anjing kejang terus meninggal. Jadi semakin sedih. Terus mulailah cari Google, dia mesti makan apa, dia mesti gimana, dia mesti apa gitu kan. Dan dokter bilang, oke, kita coba 90 hari, kalau dia bisa seizures free. Kan ada anjing walaupun kejang hidupnya masih bertahun-tahun gitu kan. Asal misalnya semua organik ya. Pembersih lantai juga nggak boleh yang terlalu wangi. Pokoknya tidak ada pencetus-pencetusnya gitu. Nah, tapi dokter juga bilang, mereka juga sempat gini, ya Bu, harusnya kita ingat waktu 2 tahun yang lalu dia sempat seizures, dia sempat kejang, sempat stroke. Kita lupa ngurusin otaknya, yang kita urus kakinya, karena dia look normal gitu, look very normal. Jadi mungkin dia brain tumor suspek, tapi di Indonesia tidak ada alat yang mendeteksi brain tumor. Dokter-dokter hewan baru rembukan mau beli karena harganya mahal 2M, tapi belum beli. Jadi kita hanya obatin gejalanya, penyebabnya apa tidak tahu. Penyebabnya bisa A, B, C. Jadi kita udah periksa, ini bukan, ini bukan, ini bukan gitu. Dan ya terharunya gitu ya. Jadi kami memang sempat punya IG dan followernya lumayan banyak. Tapi saya tutup ketika saya harus berpisah dengan anak-anak. Saya buka hanya khusus Ting gitu. Karena yang bersama saya Ting, terus dia mengalami keajaiban, jadi saya kasih nama Chasing Miracle. Orang bilang miracle jangan di chase, ya menurut saya it's like knocking heaven door. Ya, so I ask for it gitu, and it ask and it will be given kata Tuhan. Dan itu jadi kenapa saya namain itu Chasing Miracle.
Terus dan ternyata follower itu nyari selama 2 tahun tuh nyari kita. Dan ketika Ting sakit, Iya. itu mereka dengan sukarela berdonasi. Iya. Karena memang biayanya mahal. Heeh. Karena dokter udah bilang ini bakalan panjang dan mahal. Iya. Terus saya juga saya jual semua baju-bajunya. Saya bilang nggak percuma ini semua baju kalau dia sakit. Iya. Terus dia scissors, kita sudah coba tiap hari itu. Day 10, day 20, udah happy. Kayak scissors free 20 gitu. Hari ke-25 scissors lagi. Terus dan kalau scissors tuh saya mesti tega. Kalau saya tinggal sendirian, jadi saya mesti tega videoin dia dulu. Karena dokter mau lihat dia scissorsnya seperti kayak apa. gitu ya. Padahal kalau kita refleksnya nyelamatin dia dulu, gitu kan. Lalu dokter sampai bilang jangan masukin tangan kamu bisa putus. Saya nggak peduli, pokoknya tangan saya dulu masuk supaya dia nggak kegigit lidahnya gitu. Nah terus udah scissorsnya mulai sering, tapi terus saya nggak give up. Saya terus beriman, saya terus berdoa, Dek kamu ini. Nah terakhir dia kena diabetes juga. Dia kena diabetes, itu yang memperparah scissorsnya dia. Terus ya ini juga pelajaran ya. Saya itu terlalu linian gitu. Jadi saya makan apa dia makan apa, itu nggak boleh banget. Karena dari kecil saya pikir dia nggak apa-apa, Koko nggak apa-apa, semua nggak apa-apa kok. Ya kan, kasihan gitu. Dan saya pikir saya udah baik kok dari KFC, saya udah pindah ke ayam tim obat. Dan Ting suka banget ayam tim obat dengan segala herbnya aja dia makan gitu. Ini kan bagus buat badan, alasan saya. Nah terus udah terakhir itu saat terakhir sekali itu saya masih bulan September Oktober saya nggak berani ajak dia kemana-mana karena scissorsnya cukup sering. Bulan November udah mulai oke nih gitu. Itu berapa lama ketika dia kejang itu? Kan dibilang nggak boleh lebih dari 5 kali dalam 24 jam. Dan dia pernah 5 kali dalam 24 jam. Terus dan kita sudah ke dokter ini dokter itu gitu ya. Dan dia memang dokter kesayangan dia tuh dokter Magda, dan kebetulan dokter Magda suka banget sama Maltese. Dan memang dokter Magda sayang banget sama Tinkerbell. Jadi ya even ke Bogor saya bela-belain gitu ya demi dia. Nah terus terakhir itu pokoknya nggak boleh sering. Dokter Tatang, dokter Magda udah bilang nggak boleh sering. Makin sering berarti lifespan dia akan semakin pendek. Ya kita berusaha deny ya, kayak enggak kok nggak sering kok, nggak kok gitu. Padahal itu udah 2 hari sekali, udah berapa. Dan dia nggak boleh kena panas. Dia memang dari dulu nggak tahan panas, jadi mudah heat stroke. Dan dia kolaps trakea. Jadi suaranya gue gitu. Kalau dia udah kepanasan, kecapean gitu. Makanya kemana-mana saya selalu bawa cool pad. Jadi dia di atas cool pad gitu. Pencegahannya banyak lah buat dia gitu. Nah terus makanya kalau dia jadi misalnya brand ambassador Pojok gitu, saya sampai bilang udah deh dia ini kita ini stop pensiun dulu. Kenapa? Orang dia lari aja semua orang ngeliatin dia gitu. Gitu. Ini kenapa nih anjing kenapa gitu kan? Padahal ya dia karena kolaps trakea aja gitu. Nah terus jadi saya cerita seminggu sebelum dia meninggal. Jadi dia udah berapa kali dan kita sudah ke beberapa dokter dan dia sedang makan obat dan obatnya juga dosisnya udah naik. Chinese medicine juga udah masuk. Hari Selasa saya bawa dia Yamcha nasi. Tiba-tiba dia bukan kejang tapi kayak orang stroke, jadi kaku. Terus saya bilang kenapa dek? Terus saya langsung pijit, terus saya kasih dia minum, kasih dia pipis. Terus dia tuh masih di AC, dia tuh memang anaknya tuh nggak tahan panas, jadi AC dingin banget gitu. Jadi saya bawa ke tempat teman saya, tunggu dia tenang, saya baru kejar dokter. Dan memang anak ini tuh luar biasa gitu. Even kayak dokter aja, dokternya udah mau pergi, nggak bisa pergi gitu. Kayak mesti tungguin dia gitu. Jadi pasien berdatangan, jadi dokternya nggak bisa pergi gitu. Jadi tapi dokternya udah bilang, ibu
siap-siap ya katanya gitu. Ini kok bertambah parah. Tapi saya selalu enggak, Ting udah 2 tahun lalu aja Iya. Ting bisa beat kok. Iya. Ting pasti bisa gitu. Iya. Itu hari Selasa. Hari Rebu dia mulai kayak lebih lemah ya. Tapi dokter nggak ada yang praktek. Jadi hari Kamis kayak saya bawa. Nah ketika sudah dekat Bogor, sudah itu dia tiba-tiba kejang lagi. Tapi karena saya udah terbiasa ya dia kejang. Dan satu hal, dia harus dengar lagu rohani. Oh, Itu membuat dia tenang tenang. ya. Ya. Luar biasa. Anak Tuhan banget. Iya benar. Dan dia tuh doa, Iya. tiap hari doa. Oh. Jadi Iya. selama 10 tahun tuh Iya. tiap hari saya ajak doa. Terima kasih Tuhan, saya sudah jadi anak yang mini, mungil, kecil, lucu, cantik, menyenangkan, ramah. Terus sampai semua teman saya tahu dan loncat ikutan bisa doa Iya. gitu. Sehat, panjang umur, menyenangkan gitu. Jadi Iya. berkat bagi banyak orang. Itu doa saya dari dia day one Iya. sampai dia meninggal. Oh, Tiap hari Iya. karena doa itu adalah iman. iman ya. Dan terjadilah Iya. pada dia mini, mungil, kecil, lucu, cantik Iya. gitu ya, pinter, nurut, Iya. semua itu. Semua doa saya itu terjadi pada Iya. dia. Terus hari Kamis sudah dekat itu tinggal belok dia kejang lagi. Dokter sekali lihat dia terus dicek dia diabetes. Pada saat yang sama Koko mengalami parasit darah kayak DBD. Iya. Darahnya cuma tinggal 8.000, padahal harusnya 150.000 Iya. normal. Nah, ini 2 anak sakit, tapi yang ini kritis. Ya udah, sudah semua diusahakan. Terus bawa tabung oksigen, bawa ini, bawa nebulizer, bawa ini, bawa itu. Oke, dan dokter begitu baik, semua dipinjemin. Iya. Bawa pulang. Ini pokoknya ini. Dan dia harus ke Jakarta praktek. Dia sampai tungguin gitu. Udah dok, nggak apa-apa. I think it's okay gitu. Iya. Udah. Dokter itu saya mau pulang, baru di mobil dia kejang lagi dan dia meninggal Oh, dia di mobil. Di ya? mobil. di mobil. Untung Iya. belum jalan. Iya. Terus lari lagi masuk, dia bilang dok meninggal gitu. Terus saya resuscitate. Iya. Refleks saya resuscitate. Terus dokter-dokter lain bantu resuscitate. Terus dokter Magda dipanggil lagi, buru-buru dong, bajunya masih berantakan. Terus saya cuma bilang, nah mama belum siap gitu. Sudah lemes satu badan. Terus disuntik, dia resuscitate, dia balik. Dokter Magda juga bilang, nah mamamu belum siap gitu. Dia balik. Iya. Dia balik tapi nafasnya berat gitu ya, udah sulit. Dokter cuma bilang ini hitungan menit, hitungan jam ya gitu. Saya bilang ya kamu mesti rela. Saya bilang saya nggak siap, saya belum siap gitu loh. Kita kan janjinya 14 tahun dok, Iya. at least Iya. masih 4 tahun lagi gitu loh. Masih ada mukjizat kok dok Iya. gitu. Saya bilang ya udah dokter pergi deh ke klinik Jakarta, nggak apa-apa. Saya tungguin. Saya nggak bisa nginep tapi kita nggak bisa pulang Jakarta takut macet kan. Iya. Jadi dokternya juga ya dengan berat hati ninggalin. Dan orang di Jakarta, kok dokter nggak datang-datang? Tinkerbell lagi nyebut nama Tinkerbell, mereka udah tahu deh. Iya. Ini kesayangannya dokter gitu. Iya. Udah kita tunggu di oksigen terus sampai yang jagain oksigen tukar 3 orang gitu. Terus saya tunggu dan saya doain, itu ada videonya semua. Saya thank you Tuhan. Akhirnya saya berasa setelah 3 jam saya berusaha ikhlas. Saya bilang ya sudahlah, mama juga nggak tahan lihat kamu jerit-jerit setiap menit. Kalau memang kamu mau pergi, mama rela gitu. Walaupun mama nggak akan pernah siap gitu. Iya. Terus udah gitu akhirnya kita mau pergi, dia sempat sadar, terus kita kasih minum, meninggal lagi. Tapi untung ada dokter jaga, Iya. klinik udah tutup. Iya. Dokter jaga tuh refleks resuscitate, Iya. saya juga refleks resuscitate, balik, itu baliknya cepat sekali. Iya. Dan DM masuk, WhatsApp masuk, tanyain terus gitu. Saya cuma bilang saya video aja ya, saya nggak bisa jawab satu-satu gitu. Kalian lihat sendiri dia keadaannya gimana. Dan mereka tuh, waduh, ini jerit-jerit gitu ya. Tiap berapa menit jerit-jerit. Jadi lagu rohani mesti terus karena dia jerit terus gitu. Jadi benar-benar kesakitan. Iya. Kita pulang ke Jakarta, malam itu, dan makasih banget sama semua teman-teman, sama semua follower dia yang tiap pagi itu akan bertanya, Ting gimana gitu.
Bahkan ada yang bilang gini, saya tuh udah nggak pernah doa karena dia marah sama Tuhan anjingnya meninggal. Tapi the meeting dia berdoa lagi. Dia berusaha berdamai dengan Tuhan. Terus saya sepanjang malam tuh gendong dia berdoa. Terus kalau saya kelelahan mungkin saya sudah nggak bisa doa, saya berkarunia lidah. Saya speak in tongue. Kalau saya stop, Tingke bisa kayak gini, mah doa lagi gitu. Jadi saya doa lagi. Hari Jumat saya bawa balik lagi karena dia mesti pasang kateter, pasang infus. Tapi di perjalanan infus dia copot. Sabtu dia oke tuh, dia udah mulai bisa jalan. Saya udah wah oke. Minggu pagi jam 3 dia pipis darah semua. Pipis darah. Saya bawa dia ke klinik 24 jam. Terus sudah agak terang saya bawa dia ke Bogor. Dokter udah bilang, kita harus beresin lagi nih kateternya. Dengan resiko dia meninggal. Gak apa-apa dok, apapun. Pokoknya saya rasa semua dokter sudah melakukan yang terbaik. Bahkan dokter dia waktu kecil sudah pindah ke Medan lama itu memantau dia. Nelpon terus, ibu tinggi gimana? Ibu coba cek temperatur, dan temperatur dia tuh udah nggak bener. Jadi dia bisa 41 derajat. Terus karena terlalu panas kita kompres, dia pakai semua es. Dalam 20 menit dia turun 36. Nggak boleh juga kan? Dia harus 38, 39. Dikasih penghangat lagi biar dia bisa 38, 39. Jadi begitu terus. Hari Minggu itu dia disuntik, dia tidak sadar sampai hari Senin 24 jam. Dokter-dokter aku minta home visit dan aku minta ada nggak sih dokter muda gitu yang bisa bantuin aku jaga, karena aku udah nggak sanggup ya secara fisik, mungkin aku takut aku ketiduran gitu loh, dan ternyata dia kenapa-napa gitu. Jadi kalau bisa gantian jaga. Terus hari Senin itu dokter udah bilang, ini nggak bisa bu, anjing gede aja pasti udah meninggal gitu loh dengan suntikan ini. Dan dia tiap berapa jam saya suntik sendiri sampai saking nggak bisa ngarepin. Maksudnya kamu mesti bisa, kata dokter, kamu mesti bisa ya, ini suntikan dia, ini obatnya dia, ini apa segala, dan semua sudah diusahain ya, tabung oksigen semua. Terus tiba-tiba jam 1 jam 2 dia bangun hari Senin dan seger banget, seger gitu, mau minta makan. Kan soalnya saya selalu bilang, Dede mesti bangun, mama nggak bisa kasih obat seizures, obat kejang kalau kamu nggak makan. Jadi kamu harus bangun, kamu harus makan, baru obat itu bisa masuk. Soalnya kalau itu nggak makan obat, Dede seizures lagi gitu. Jadi you have no choice, you have to wake up gitu. Dan dia bangun, tapi kemudian dia sesak napas. Dia mulai kesusahan lagi, dia nggak bisa buka mata. Dokter senior datang, bantu dia suntik segala. Terus saya menghubungi salah satu ankom yang memang jaga dia dari kecil, gitu, sudah lama gitu. Dan sebenarnya setahu saya dia udah tidak terima pasien, tapi dia akhirnya mau bantu Ting. Jam 7 dia kirim guideline. Gimana saya bisa berkomunikasi, dan dia bilang, Ting gak takut mati, Ting takut meninggalkan saya, dia takut saya gak siap gitu loh. Sayang banget ya Ting ini bulan ini. Iya, sampai maksudnya secara badan dia udah gak kuat. Dia sesek, coba bertahan ya. Coba bertahan. Jadi dia udah melihat padang rumput, tapi dia sesek banget. Terus dia bilang dia tuh sudah di Rainbow Bridge, tapi dia noleh ke belakang terus. Jadi lihat mama terus gitu. Jadi dia nggak mau crossing gitu. Jadi dokter bilang, jadi sama sebenarnya hari Minggu dari perjalanan Jakarta Bogor saya tuh udah say thank you all the way. Bogor Jakarta juga thank you ya Dek, thank you Dede, kalau mau pergi nggak apa-apa, thank you for all the beautiful years. Pokoknya semua yang saya bisa ucapin saya ucapin. Tapi jam 7 malam itu saya ucapin, terus dia bilang, thank you mama, you are the best mom, I love you. Maaf Dede gak bisa dampingin mama, Dede gak kuat.
744 saya selalu minta Tuhan, karena kemarin kan dia waktu meninggal jerit-jerit ya, Iya. lidahnya keluar Iya. gitu. Saya bilang saya nggak mau ya Tuhan, Iya. saya mau dia meninggal dengan sangat cantik, Iya. maksudnya seperti dia biasa cantik gitu, Iya. nggak mau jerit-jerit, cuma satu helaan napas, dan itu terjadi, dan dalam pelukan saya, dan dalam pelukan saya itu terjadi. Secara refleks saya pasti menjerit, Iya. it's my baby, Iya. gitu. Tapi dan dia gerak berapa kali, Iya. seperti mau balik lagi Iya. gitu. Saya bilang jangan dek, jangan. Dek mama ikhlas, mama udah nggak mama nggak bisa lihat kamu sakit kayak gini. Terus 2 jam saya menangis meratap, bukan menangis lagi, meratap. Terus selama 2 jam badan dia masih anget. Iya. Ketika saya udah siap, saya udah reda, saya bisa mandiin dia, itu badan dia baru kaku. Dan mata dia nggak mau tutup, karena dia bilang I'm watching over you mami, gitu. Forever I will watching over you. Kemudian ya dia meninggal. Terus dari sebelum itu Tuhan selalu bilang ke saya, seandainya kamu bisa seperti dia yang hidupnya begitu mengasihi mamanya, begitu fokus sama mamanya, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu hidupnya hanya untuk menyenangkan saya, fokus pada saya, ya, membuat saya happy gitu. Seandainya kamu bisa begitu sama Tuhan, luar biasa loh. Kamu aja happy banget punya anak seperti ini, apalagi Tuhan, gitu loh. Tuhan akan happy banget punya anak yang fokus, yang menyenangkan Tuhan, gitu, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Gitu. Itu pembelajaran yang ibu dapatkan ya dari ting ini ya. Ya, terus saya, dan ketika dia meninggal, kami menerima begitu banyak DM, WhatsApp, bahwa Ting tuh udah jadi berkat bagi banyak orang. Hanya dengan foto-foto dia, saya sampai bilang, kenapa kalian begitu mengasihi dia gitu, cintai dia? Nggak tahu Ci, katanya, kalau lihat dia tuh selalu adem gitu rasanya, kayak dia tuh bikin hati happy, hati senang gitu, hanya dengan foto. Bahkan ada yang banyak yang belum ketemu, bahkan ada yang dari agama lain ya. Jadi saya memang sengaja waktu dia dikremasi saya minta 3 jam, karena yang datang ada beberapa orang mau datang, bahkan belum bertemu sama dia, pengen mengelus dia terakhir kali. Jadi benar-benar ya hidup dia itu, ya teman saya bilang she's a divine blessing, memang heaven sent. Jadi dikirim. Jadi kalau gini loh ya, perfect dog for me, sampai detail gitu, nggak ada celahnya, nggak ada cacatnya gitu, persis seperti yang saya mau, gitu loh. Ya ketika saya berduka pasti saya bilang gitu, Tuhan kenapa diambil gitu loh. Baru 10 gitu, dia paling kecil, she's my baby gitu, dia yang paling kecil dari 3 bersaudara. Terus dia itu saya mau cari di mana yang seperti dia, gitu loh. Ini kan saya yakin ini Tuhan kayak desain dia, terus kirim ke dunia untuk saya gitu loh. Sekarang saya udah nggak punya siapa-siapa, ya walaupun saya masih punya ya, Koko juga baik banget gitu ya. Koko is such a wonderful dog. Dan ya Koko waktu Ting meninggal itu sedih banget. Ya, dia memang bisa lihat roh ya, jadi kayak dia sebelum Ting meninggal tuh dia lihat kali ada yang udah datang mau jemput Ting, jadi dia lihat terus gitu, terus Ting meninggal juga deh. Dan dia tidak mau minum sendiri selama 3 minggu. Sampai saya tanya animal communicator, dia cuma bilang dia sangat berduka, mama tolong kasih waktu sampai saya bisa mengatasi duka saya. Dan benar setelah 3 minggu dia mau minum sendiri gitu. Jadi setelah 3 minggu tuh dia berduka sekali adiknya nggak ada. Ya, tapi ya saya belajar untuk menerima, walaupun ya tentu saya pengen punya lagi seperti dia, dan saya sedang berusaha gitu untuk minta ke Tuhan, minta dikasih lagi kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan boleh ya, sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terus juga saya berdoa, kalaupun tidak, saya diberikan kerelaan untuk menerima kehilangan Iya, ini. iya. Karena Tapi kalau ibu sendiri sekarang udah ini Bu, maksudnya perasaan ibu saya ketika masih kehilangan- menangis setiap hari. Masih menangis Iya, setiap iya. hari. Ya sampai semua teman saya bilang, Iya. ini foto tuh nggak habis-habis, Iya. puluhan ribuan foto dia, Iya. gitu loh. Dan ya kan biasa di handphone kita ada ya pengingat ya, Iya. memori ya, Iya, gitu iya. tiap hari ya. Selain di archive di Instagram Iya. gitu ya, ada tiap hari gitu. Ya nggak ada habis-habisnya memang, Iya. gitu loh. Ya dan saya sedih gitu, masih banyak tempat yang saya mau pergi sama dia, hal yang kita mau lakukan gitu. Saya belum sempat gitu. Rasanya gini, dia sudah cukup mengasihi saya. Iya. Saya belum cukup mengasihi dia gitu. Saya rasa begitu. Walaupun teman-teman saya bilang, jadi mungkin dibanding anjing lain, Ting sudah hidup yang sangat lebih lah dibanding anjing lain ya, dengan Iya. dia dibawa ke sana Iya. sini, liburan ini itu gitu. Tapi ya namanya manusia ya, Iya. tetap rasa ada penyesalan, Iya. tetap ada rasa bersalah. Iya. Seandainya saya bisa kasih dia yang lebih baik ya, Iya. walaupun dokter udah bilang kita nggak pernah all out Iya. seperti kepada dia. Jadi dokter pun tidak ada penyesalan, karena menurut dokter mereka sudah Ya, memberikan yang terbaik. terbaik. Itu sudah berusaha banget yang terbaik Iya. buat dia. Tapi ya saya tidak akan pernah mengerti gitu loh, Iya. kenapa dia diambil. Tapi juga Tuhan bilang gitu, 10 tahun aja kamu sedihnya kayak gini. Iya. Kamu bisa bayangin nggak kalau 14 tahun? Iya. Sedih kamu akan makin Iya. menjadi gitu, karena kamu lebih lama Iya. lagi gitu. Iya. Kamu nggak akan pernah bilang sedih kamu itu lebih. Karena Ini lebih enggak, lama enggak, bisa enggak. berkurang. Enggak. Iya. Dan ya kebetulan di Indonesia tidak ada support group ya Iya. untuk dan semua orang mungkin pikir lebay banget sih, it's only a dog gitu loh. It's not a dog. Iya. For me, it's Iya. not a dog. Iya. It's my baby gitu Iya. loh. Iya. Terus ya makanya saya sempat Iya. tulis ya, hal-hal apa yang boleh dikatakan ketika ada orang kehilangan anjingnya. Jangan pernah katakan it's only a dog. Iya. It is not a dog. Iya. Gitu. Terus jangan pernah bilang, jangan suka nanya-nanya juga gitu. Kenapa sih? Kenapa? Orang itu udah cukup berduka untuk ditanya kenapa gitu. Kalau memang diceritakan, ceritakan. Kalau enggak ya udah. Just be with them. Iya. Dengerin mereka, dengerin keluhnya, denger ceritanya, temenin, ajak makan, gitu ya. Pokoknya be their friend. Iya. Terus juga jangan gini, aduh untung anjing gua masih hidup. Wah itu kejam banget. Iya. Kejam. Iya, Dan itu iya. saya dapatkan Oh. gitu. Iya. Atau karena saya sendiri gini, anjing orang masih bisa kok, Koko aja masih bisa 13 tahun. Iya. Kenapa Ting nggak bisa Iya. gitu. Jadi pasti ada rasa salah gitu. Iya. Ya kan? Dan nggak, ya gimana pun pastilah Iya, ada iya. gitu. Jadi kan orang bilang stage of grief itu pertama denial, Iya. terus anger, terus bargaining, terus depression, Iya. terus baru acceptance. Nah kalau saya tuh campur aduk dari awal. Ada angernya, ada denialnya, ada bargaining dari pertama. Jadi nggak ada step-stepnya itu. Iya. Jadi Berurutan dari awal itulah ya. nggak ada, semua campur aduk terus gitu. Ya satu-satunya saya harus terus dengerin firman Tuhan, saya harus terus berdoa, saya harus dengerin lagu rohani gitu ya. Walaupun saya harus menangis tiap hari, sampai saya tuh misalnya mau buka IG atau mau nonton Netflix, mau nonton drakor aja saya mikir, Dek boleh nggak Dek gitu. Terus selalu ada suara kecil, iya mama, as long as you're happy. Dan memang beberapa hari setelah dia meninggal itu ada beberapa orang yang tidak saya minta menghubungi dan kasih tahu dia masih ada Ci, dia ada sampai you finish your grieving gitu loh. Walaupun dia sudah di sana main, jadi sekarang ya saya ini memang kebetulan punya sixth sense. Iya. Tapi saya nggak mau halu sendiri Iya, gitu loh, iya, karena ini kan agak objektif Iya, ya, iya, karena iya. agak Agak subjektif, subjektif, agak subjektif karena ini anjing saya. Jadi kayak saya suka berasa gini gitu, kalau saya panggil dia gitu, terus Ting gitu, terus iya mama gitu, kamu dari mana, baru abis lari-lari mama gitu loh dia bilang. Terus
dia pagi bisa, mama jangan lupa makan obat, mama jangan lupa telepon popo, gitu loh. Atau mama jangan lupa ini gitu. Ya saya nggak tahu ya, mungkin halunya saya gitu. Tapi saya berasa dia tuh masih berkomunikasi dengan saya, dan itu juga dipertegas dengan beberapa orang yang kebetulan punya kemampuan itulah ya. Itu loh. Ya berapa lama saya nggak tahu gitu. Tapi ya saya hanya mau berterima kasih untuk 10 tahun yang sangat indah. Ya, rasanya saya ini nggak perlu put effort gitu loh dalam hidup dia. Yang ada saya tuh mendapatkan begitu banyak gitu loh dari dia gitu. Jadi ya semua orang akan menganggap anjing dia paling lucu, paling manis, paling cantik ya. Tapi ya banyak orang juga mengakui bahwa ini anak memang luar biasa. Gitu loh. Banyak yang suka juga kan dengan Ting. Iya, karena istilahnya sangat kalem, sangat baik, sampai semua animal communicator tuh bilang anak ini santun sekali, santun. Jadi sopan, santun. Terus dia juga sangat cinta Tuhan. Mereka selalu bilang gitu. Jadi ya nggak mudah ya. Mungkin banyak orang terus kapok gitu, banyak orang tuh trauma yang udah deh pokoknya nggak mau lagi punya anjing gitu, karena sakitnya itu lebih orang tuh nggak akan mengerti selain dog mom ya atau dog parents itu akan ngerti banget sakitnya seperti apa. Dan nggak semua dog parent juga ngerti, karena kalau yang nggak punya hubungan gitu ya yang erat ya, kalau dia itu soulmate saya banget gitu, itu juga nggak akan ngerti ya. Even saya berduka segini lama pun ya, bagi orang-orang lama banget sih gitu loh kamu berdukanya gitu loh. Nah ya satu-satunya grup yang saya bisa find itu adalah di Facebook, dan memang banyak orang luar negeri. Jadi mereka ya rata-rata orang di luar negeri lah yang bisa mengerti apa yang saya alami. Mereka juga mengalami gitu. Ada yang masuk 5 tahun, ada yang baru juga gitu. Dan mereka bilang life is never the same. Jadi tidak akan pernah hilang, duka itu tidak pernah hilang. Jadi seperti sebuah seperti kita ngecat itu hitam, lubang hitam besar gitu, noktah hitam. Tapi akan pelan-pelan kalau kita mulai membuka diri, ada merahnya, di luarnya ada kuningnya, ada orange, ada biru, ada hijau. Walaupun nanti ada hitam lagi mungkin gitu ya, tapi itu tidak hilang. Dan kalau dibilang time heals the wound, enggak juga. Itu akan terus ada gitu loh. Tapi apakah itu akan bikin kita terus, ya ada orang menjadi kapok, nggak mau lagi gitu ya. Ada orang yang ya udah deh cari substitute gitu, cari pengganti secepat gitu. Macam-macam cara berdukanya orang, dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Oh nggak bisa dong, langsung cari yang baru gitu loh. Gitu nggak bisa. Itu cara orang berduka beda-beda gitu. Dan kita jangan judge orang lah gitu. Berapa lama mereka berduka atau kenapa gitu. Ada reasonnya masing-masing. Ya bukan waktu menyembuhkan, tapi Tuhan yang akan menyembuhkan dengan memberi warna baru. Saya rasa gitu. Biar itu makin makin dengan warna baru itu, hitam itu akan menjadi semakin kecil gitu. Jadi bukannya dia hilang, enggak. Nah dari pengalaman Ibu Leni ya Bu ya, tentang bagaimana Ting sudah bersama-sama selama 10 tahun gitu loh. Nah adakah yang Ibu ingin untuk memiliki lagi gitu? Pengen ya saya lagi minta Tuhan kalau boleh, tapi saya pengennya mungkin breed yang lain. Kenapa? Saya nggak mau anjing yang selanjutnya tuh dibandingin sama Ting. Kalau dengan breed yang sama, kok kamu nggak secantik Ting sih? Kok kamu nggak sekalem Ting sih? Gitu. Kalau breed yang berbeda kan agak susah ya membandingkan, memang breednya beda kan. Setiap breed itu punya sejarah, history, asal muasalnya, punya sakitnya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing, punya sifat masing-masing.
Jadi ya cuma kalau bisa ya seperti dia dalam Iya. wujud yang lain. Jadi Iya. maksudnya sifatnya seperti Iya, dia, iya. tapi wujudnya Iya, mungkin berbeda iya. gitu. Ya, karena gini, saya selalu merasa saya punya cinta Iya. buat anjing, Iya. dan semoga ekonomi saya juga menunjang Iya, untuk iya. saya bisa punya anjing. Tapi satu hal, saya nggak mau beli. Saya minta kepada Tuhan biar dia yang datang ke saya seperti Ting. Ting Iya, kan yang datang. iya. Saya di offer gitu. Iya. Nah, kalau boleh begitu, karena Iya. saya kan bingung memilih gitu Iya. loh. Yang mana yang Ting gitu Iya, loh. iya, iya. Ya kan. Jadi ya minta saya cuma itu. Iya. Jadi saya rasa masih banyak anjing yang perlu disayang di Iya. luar sana. Iya. Ya, dan ya kalau boleh dapat seperti dia lagi, Iya. kalau boleh gitu. Tapi ya kalau enggak pun Iya. ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kehendak Tuhan yang berlaku Betul. gitu loh. Iya. Ya itu saya harus pasrah. Ya jadi makanya kalau mau punya anjing, saya tuh padahal ya sudah beberapa tahun yang lalu saya Iya. udah bilang sama diri saya sendiri, Iya. kamu mesti siap, anjing kamu tuh senior semuanya. Iya, Ya kamu mesti siap. Tapi saya tidak pernah mengira yang kecil duluan yang diambil. Iya, iya. Selalu saya pikir yang paling tua, Iya, ya kan betul. urutan ya. Gitu loh ya. Itu karena kita beranggapan begitu ya. Ya padahal logika gitu. Logikanya begitu kan. Usia tidak Mau pernah ada yang tahu ya. maunya kita kan begitu. Gitu. Jadi saya dari dulu udah bilang sama Koko kalau lahir lagi jadi Yorkie ya Iya. gitu. Kalau Mama nggak mungkin punya Shih Tzu lagi, Mama mau punya Yorkie. Iya. Koko jadi Yorkie. Jadi ngomongnya sih ke Koko. Iya. Karena si Koko paling tua Wow. gitu. Jadi makanya shocknya itu lebih kayak dia paling kecil. Iya, dan duluan yang meninggal Duluan. kan ya. Dan yang paling saya Iya. is my Iya, baby lah paling ya. deket lah ya. My soulmate ya. Bukan paling disayang tapi my soulmate. Terus dan rasanya tetap ada rasa sakit Iya. ketika lihat anjing lain dengan jenis yang sama Iya. hidupnya lebih lama dari Ting. Oh. Itu ada rasa sakit, Iya. ada rasa seandainya kamu lebih baik gitu loh. Iya, iya. Pasti ada rasa itu. Iya. Tapi itu makanya saya selalu bilang kalau mau punya anjing harus mempersiapkan rasa kehilangan. Iya. Karena ada satu lagi, ada orang yang bilang gini, ya kamu kan harusnya tahu umur anjing tuh lebih pendek, jadi ya nggak usah sedih. Iya. Nggak bisa gitu. Iya. Sedih itu nggak bisa diatur. Iya. Tapi memang ketika punya anjing, kita harus punya persiapan Iya. bahwa dia akan pergi sebelum kita. Iya, iya. Cuma kita tidak pernah siap, itu aja. Iya, itu ya. Nah, padahal istilahnya setelah punya Ting, saya sudah belajar makanan yang seimbang, makanan yang baik, Iya. vitamin yang baik. Semua itu saya pelajari Pasti. gitu benar-benar ya buat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dan lebih lama. Dan saya selalu bilang, saya hanya mau mendengarkan nasihat dari orang yang anjingnya hidupnya lama. Iya. Ya, saya nggak mau itu cuma by Google, Iya, iya. by apa pengalaman itu speak. Iya. Dan juga saya mendengarkan dokter-dokter hewan yang sudah expert di bidangnya, yang benar-benar belajar dan ngerti. Nah, makanya dietnya mereka saya rubah, gitu, makanannya, vitaminnya apa. Saya pokoknya udah berusahakan berikan yang terbaik. Tapi ya Iya, begitulah. kehendak Tuhan. Iya, Bu ya, kita harus bisa inilah. Iya, kayaknya Tuhan udah bilang time is up Iya, ya. iya. Ya, saya nggak tahu sih apa yang Tuhan Iya, mau. di balik semua ini kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Wah, terima kasih nih Bu Leni, luar biasa ceritanya. Jadi para penonton semua ya, dari cerita Bu Leni kita boleh belajar banyak gitu loh. Bagaimana kita mengasihi. Kasih itu tidak memandang ya kepada siapapun, makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus mengasihi. Nah, Bu Leni sudah banyak bercerita bagaimana merasa kehilangan dari seorang Ting yang begitu dikasihinya, dan para penonton yang juga punya binatang peliharaan, hewan peliharaan seperti tadi Bu Leni katakan di bagian akhir, bahwa kita harus siap dengan semua itu ya, karena umur hewan, usia hewan peliharaan seperti anjing, kucing biasanya lebih pendek dari umur manusia. Jadi ketika mereka meninggalkan kita lebih dulu, kita harus siap. Itu yang harus juga kita
persiapkan diri kita Betul. ya untuk memelihara hewan peliharaan, selain kita juga untuk menyiapkan dana untuk mereka, tapi Betul. juga persiapan mental kita, perasaan kita ketika mereka mendahului kita. Ya, itulah cerita luar biasa dari seorang Ibu Leni. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen. Tolong share juga ya video ini kepada para dog lover lah, yang banyak ini suka dengan hewan peliharaan. Cerita ini akan menarik ya. Nah, saya berharap bahwa cerita-cerita yang tadi Bu Leni sudah sampaikan itu bisa menggugah bagaimana seorang pemiliknya itu sangat mengasihi apa yang dirawatnya selama ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you. Para penonton, ini adalah buku saya yang ke-8 berjudul Menembus Waktu. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya, dan buku ini akan saya berikan pada narasumber yang hari ini menjadi narasumber di Gemas, Ibu Leni Kurniawati. Bu, semoga berkenan untuk membacanya. makasih. Buku ini kisah nyata. Nanti bantuin tulis buku tik Iya, ya. siap Bu. Ya. Makasih. Terima kasih Bu udah menjadi narasumber Iya, di semoga program jadi Gemas. berkat. Ya, Nah, ya. terima kasih Yuk. Bu. Iya. Thank you.